Pemirsa, kotak suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota di kota Sungai Penuh Jambi dibakar oleh orang tidak dikenal. Kebakaran terjadi saat dilakukan rekapitulasi surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi oleh petugas KPPS. Petugas yang berada di lokasi kejadian sempat panik dan berupaya untuk memadamkan kobaran api dan mengamankan sisa surat suara. Diduga pelaku pembakaran merupakan oknum tim ses salah satu paslon yang kecewa dengan hasil pemungutan suara. Hingga saat ini pelaku masih dalam pengejaran oleh aparat kepolisian Polres Kerinci. Kemudian kita identifikasi, akhirnya kita mendapat siapa orang tersebut. Kita sudah mendapatkan identitasnya. Saat ini lagi kita lakukan pengejaran kepada orang tersebut. Dan untuk logistik suara, tadi sudah bertemu juga dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan para Ketua PPS yang ada di sana untuk dirapatkan. Kemudian pelaksanaan penghitungan suara hasil pemungutan wali kota akhirnya ditunda dan digeser ke PPK. Pemirsa, kotak suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota di kota Sungai Penuh Jambi dibakar oleh orang tidak dikenal. Bagaimana kronologis peristiwa ini? Sudah ada rekan kami Arizal Antoni yang saat ini berada di Polres Sungai Penuh. Selamat pagi Arizal, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana kronologis kotak suara dibakar oleh orang tidak dikenal di sana? Ya, selamat pagi Philip dan juga pemirsa TV One. Pagi ini saya dapat mengabarkan langsung dari Polres Kerinci terkait dengan kejadian pembakaran kotak suara oleh OTK atau orang yang tidak dikenal. Nah, kronologis kejadiannya di saat rekapitulasi surat suara gubernur dan wakil gubernur setelah itu usai, dan saat itu KPPS lagi melakukan penghitungan surat suara wali kota dan wakil wali kota, dan datang seorang yang tidak dikenal dari luar lingkaran itu masuk langsung membakar kotak suara tersebut, dan oknum tersebut langsung melarikan diri dan saat ini masih dalam pengejaran. Dan kotak suara yang dibakar itu kami belum mengetahui pasti karena belum ada keterangan resmi dari pihak keamanan Polres Kerinci, karena apakah ada surat suara yang terbakar, apakah surat suara gubernur ataupun wali kota yang terbakar. Dan Kapolres Kerinci bersama rombongan gabungan TNI, Polri, dan juga KPU dan Bawaslu di saat itu langsung menuju lokasi untuk mengamankan situasi. Dan di sini kami juga dapat mengabarkan bahwa lokasi di mana tempat pemungutan suara ini berada jauh dari jangkauan karena lokasi tersebut juga tidak memiliki sinyal HP, maka untuk itu agak sulit untuk melakukan untuk mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi di sana. Dan saat ini malam tadi juga sudah dilakukan langsung surat suara yang dirusak ataupun yang kena dibakar kotak suara itu sudah diamankan, dan semua surat suara juga sudah dimasukkan ke dalam kotak suara yang masih bagus, ya baik, dan dibawa ke tingkat PPK. Dan apakah akan dilakukan penghitungan ulang atau bagaimana hari ini? Dan saat ini kita juga sudah melihat sedang terjadi meeting dari tim gabungan baik dari Polres, TNI, dan juga dari Mapolda Jambi. Dan bisa kami kabarkan juga saat ini Kapolda Jambi sedang melakukan penerbangan menggunakan helikopter untuk menuju ke kota Sungai Penuh dan untuk melakukan mitigasi dan untuk meninjau lokasi-lokasi yang rawan ricuh. Dan juga dapat kami kabarkan pada saat ini kondisi di lokasi di mana tempat pembakaran kotak suara tersebut sudah diamankan, dan kondisi di kota Sungai Penuh juga sudah mulai kondusif pasca kejadian tersebut. Begitu, Philip. Arizal, apakah sejauh ini polisi sudah mengantongi identitas pelaku pembakaran kotak surat suara di sana? Ya, dengan hasil penyelidikan dan juga melakukan interogasi di lokasi kejadian yang terjadi kemarin,
saat ini polisi sudah mengantongi pelaku ataupun oknum yang melakukan pembakaran kotak suara tersebut, dan saat ini masih dilakukan pengejaran terhadap oknum tersebut. Philip. Baik, terima kasih Arizal Antoni atas laporannya langsung dari Polres Sungai Penuh terkait pembakaran kotak suara oleh orang tidak dikenal. Selamat bertugas kembali Arizal.